Selamat malam dan selamat bergabung di dalam pendalaman Alkitab online di GKI Sangkra yang selalu diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi saudara yang tidak bisa bergabung dalam Zoom online, maka saudara juga bisa menyaksikan via channel YouTube GKI Sangkra. Hari ini kita akan membahas mengenai tema Eli Eli lama sabachthani. Diambil dari bacaan Alkitab dalam Matius 27 ayat 46 oleh Pendeta Lukman Halim. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Malam Pak Ya, Luki. dalam masa Prapaskah ini kita akan belajar dari salah satu ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu Eli Eli lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar bersama pada malam ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami, juga pada hari ini, dalam segala kegiatan hidup kami, pekerjaan kami, dan segala hal yang kami perbuat sepanjang pagi hingga pada malam ini. Kami juga bersyukur untuk malam hari ini bisa kembali bersama-sama meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan ber-PA bersama. Biarlah Engkau hadir memberkati pendaki malam hari ini supaya memberikan kami kekuatan, sukacita, dan juga berkat Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari di dunia yang penuh dengan tantangan juga dengan pencobaan ini. Kami juga berdoa bagi yang sudah hadir, biarlah kami menyatukan hati untuk belajar bersama dari firman-Mu, dan yang tidak bisa hadir karena berhalangan pekerjaan maupun sesuatu yang dikerjakan, Tuhan juga berkati mereka dalam berkat-Mu. Kami mohon berkat Tuhan dalam persekutuan kami di pendaki ini, dari awal sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara, suatu hari suami istri berbincang-bincang soal siapakah yang akan meninggalkan atau ditinggalkan terlebih dahulu. Sang suami berkata, jika harus memilih, maka biarlah saya yang ditinggalkan, agar saya yang menanggung duka, bukan kamu, istriku. Tapi sang istri pun juga berkata sama suaminya, jangan, biarlah saya lebih rela ditinggalkan ketimbang meninggalkan kamu seorang diri menanggung duka. Nah, malam hari itu mereka menangis dan berpelukan bersama. Mereka tidak lagi memikirkan siapa yang akan ditinggalkan dan meninggalkan lebih dulu di dunia ini. Mereka fokus untuk saling mengasihi dan merawat hari demi hari sampai kematian memisahkan. Nah, menurut saudara, jika kita disuruh memilih, maka lebih memilih manakah kita? Meninggalkan orang yang kita cintai, sayangi, atau kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai? Dan mengapa Bapak Ibu memilih pilihan itu? Ya, ini andai kata kalau kita harus memilih di antara dua pilihan itu, meninggalkan atau ditinggalkan, kira-kira Bapak Ibu akan memilih yang mana? Dan mengapa Bapak Ibu memilih pilihan itu? Mungkin silakan kalau Bapak Ibu ada 2-3 orang yang mau sharing. Ya, pilihan ini tidak ada yang salah ya. Ini mengajak kita untuk berpikir saja dan berdiskusi bersama-sama. Kalau Bapak Ibu disuruh memilih, akan memilih mana? Meninggalkan orang yang dicintai, dikasihi, atau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai atau kasihi? Dan mengapa Bapak Ibu memilih pilihan itu? Tidak dua-duanya. Iya, Bu. Memang seharusnya nggak dua-duanya, Bu. Tapi ini disuruh memilih salah satu, Bu. Meninggalkan. Meninggalkan. Kesannya egois ya Pak ya. Iya sih. Udah membolah karemu. Pokoknya aku pergi.
sama beratnya sih Pak, Iya. sama beratnya. Tapi kalau saya bukan karena sudah mengalami ya, tapi kalau saya memang lebih baik ditinggalkan. Masalahnya tergantung dari anak sih. Anaknya karena anak ya khususnya anak perempuan, kedepannya dia kalau nggak ada seorang ibu juga kasihan. Dan memang kebetulan Nike tuh dari kecil dekat ke saya. Dan ternyata memang Tuhan izinkan itu terjadi seperti itu. Saya memang tidak pernah berharap sih, tidak pernah berpikir selama ini, selama belum kejadian itu, nggak pernah berpikir lebih baik saya ditinggalkan, nggak pernah. Dan makanya dikasih pertanyaan ini juga ke hati itu matek gitu ya, sama-sama berat karena kalau memikirkan gitu cukup berat sih. Oke, terima kasih Bu. Jadi memang dua-duanya sangat berat untuk kita pilih. Kalau memang bisa, dua-duanya janganlah dipilih ya. Cerita awal tadi, seorang suami istri itu akhirnya mereka nggak bisa memilih begitu, karena dua-duanya berat. Kalau kita memilih meninggalkan, berarti kita nggak rela ditinggalkan sebenarnya. Nggak rela kehilangan seorang yang kita cintai. Tapi kalau kita memilih ditinggalkan, juga nggak gampang, karena kita akan menanggung sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Jadi memang dua-duanya bukanlah merupakan hal yang mengenakan. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pernahkah kita ini merasa Tuhan meninggalkan kita? Jika pernah, maka dalam keadaan atau situasi seperti apakah kita ini bisa merasa seakan-akan Tuhan meninggalkan kita? Jadi pernahkah Bapak Ibu merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Jika pernah, maka dalam keadaan situasi seperti apakah Bapak Ibu merasakan Tuhan meninggalkan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak pernah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan apakah sih yang membuat orang lain bisa merasa Tuhan meninggalkan dia. Dan kira-kira dalam keadaan seperti apakah orang itu merasa bahwa Tuhan betul-betul seakan-akan meninggalkan dia. Jadi Bapak Ibu yang pernah mungkin bisa menceritakan, yang belum pernah pun mungkin bisa mencoba mewakili dari pergumulan orang lain begitu. Mari Bapak Ibu 2-3 orang yang ingin berbagi cerita. Apakah Bapak Ibu pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Jika pernah, dalam hal seperti apa, keadaan seperti apakah Bapak Ibu waktu itu merasa Tuhan meninggalkan Bapak Ibu? Ya, jika belum pernah, puji Tuhan, tapi mungkin kita mencoba menyampaikan pandangan kita ketika ada orang yang kita tahu merasa Tuhan meninggalkan dia dan kenapa. Silakan Bapak Ibu, adakah yang mau berbagi cerita? Yang mau berbagi cerita mungkin bisa di unmute ya speakernya untuk bisa kedengaran suaranya. Saya ingin berbagi Pak Lukman. Boleh Pak Thomas. Yaitu pada tahun 98 ya. Ketika setelah kerusuhan Mei 98 itu ada benjolan di payudara istri saya yang pada awalnya tidak kami perhatikan, tapi setelah kerusuhan itu kemudian membesar, sakit, gatal dan sebagainya. Kemudian kami pergi ke Jakarta ke dokter bedah onkolog, Dr. Cinta Bumi. Itu mungkin pernah saya ceritakan di majalah Sinode itu beberapa waktu yang lalu. Nah, hal yang tidak pernah saya dugakan adalah ketika dokter memvonis bahwa istri saya itu mengidap kanker ganas dan harus segera dioperasi dan ada tindakan yang lain
dengan radiasi, dengan kemoterapi dan sebagainya, dan itu akan memakan waktu yang lama. Ketika pulang dari ruang praktek dokter, saya dan istri tidak bisa berbicara apa-apa, dan malam itu kami berdua tidak bisa tidur. Saya merasa, kok bisa seperti ini? Keputusan dokter itu membuat kami syok. Dan perlu diingat pada tahun 98, anak saya yang sulung baru saja lulus dari Satya Wacana, kemudian bekerja di Surabaya. Anak yang kedua, tiga kan kembar itu baru semester 4. Saya merasa ternyata Tuhan yang saya layani selama ini kok bisa memperlakukan kami seperti itu. Dan saya merasa jujur aja tindakan Tuhan itu sewenang-wenang terhadap kami. Karena Tuhan itu begitu saja meninggalkan kami di tengah kebingungan dan kegalauan kami. Setelah saya membatalkan perjanjian untuk operasi, kami pulang ke Solo. Kalau tidak salah ingat, saya berkonsultasi dengan pendeta. Masih ingat betapa sakit hati saya. Kemudian saat itu saya mulai menunjukkan kepada Tuhan yang saya anggap meninggalkan kami, bahwa selama bertahun-tahun saya melayani dia, kok saya tidak meminta sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata kok balasannya hanya seperti vonis yang sungguh mengejutkan dan menyakitkan. Ada kegalauan dan kebimbangan yang luar biasa di hati kami berdua. Sampai jujur aja kami sulit untuk berdoa. Dan merasa Tuhan yang kami layani, yang kami hormati, yang kami sembah, bisa memperlakukan seperti itu. Dan itu sampai sekian bulan, baru setelah itu ada berbagai teman yang memberikan nasihat, termasuk para pendeta, mungkin juga Pak Agustinus Kermite, memberikan kekuatan, dorongan, juga doa-doa dari rekan-rekan sepelayanan, ya. Baru secara perlahan merasakan bahwa apa yang kami anggap itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena merasa Tuhan meninggalkan kami begitu saja, bahkan memberikan vonis yang demikian kejam. Tapi kemudian selanjutnya, Pak Lukman juga tahu apa yang menjadi pengalaman kami. Akhirnya Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa, dan disitulah Tuhan membukakan mata kami bahwa ternyata Dia punya rencana yang sangat baik bagi kami. Apa yang kami anggap Tuhan meninggalkan kami ditinggalkan begitu saja, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin itu pengalaman kami dari Pak Lukman. Oke. Terima kasih Pak Thomas. Saya pikir semua orang yang pernah merasakan ditinggalkan Tuhan pasti dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan situasi yang tidak menyenangkan. Di saat itulah kita mungkin bisa bertanya, kenapa Tuhan meninggalkan kita jika kita diperhadapkan sebuah situasi pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Seakan-akan ada hal yang dirampas yang merupakan milik kita, yang diambil oleh Tuhan, dan kita merasa mengapa Tuhan meninggalkan kita. Ya, pada umumnya semua orang, termasuk saya juga pasti akan ketika mengalami Tuhan meninggalkan saya, pasti dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang terpuruk. Nah, Bapak Ibu, ada 7 ucapan Yesus saat dia disalibkan, atau dikenal dengan sebutan 7 ucapan Yesus di kayu salib. Nah, kenapa dikatakan di kayu salib? Karena memang diucapkan ketika Yesus berada di kayu salib. Nah, ketujuh ucapan ini membawa kita bukan hanya menelusuri peristiwa di Golgota, tapi juga membawa kita bisa menyelami, menghayati, dan juga merenungkan betapa dalamnya cinta Tuhan dalam kehidupan kita lewat 7 perkataan ini. Nah, tapi malam hari ini kita hanya belajar 1 dari 7 ucapan tersebut, yaitu
ucapan yang keempat kalau digolongkan begitu, yaitu Eli, Eli, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, ucapan ini memang dicatat dalam kedua penulis Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Markus. Memang ada perbedaan kata yang dipakai oleh kedua penulis ini, di mana Matius menggunakan kata Eli, Eli lama sabachthani, sedangkan penulis Injil Markus menggunakan Eloi, Eloi lama sabachthani. Nah, kita tidak perlu memperdebatkan perbedaan kata dari penggunaan bahasa yang dipakai baik oleh penulis Matius maupun penulis Injil Markus. Karena mempunyai pengertian yang sama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Nah, apa yang dapat kita bersama-sama telusuri dari perkataan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, ucapan ini dikatakan Yesus ketika dia berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Boleh dibilang titik terendah atau terdalam dalam penderitaan yang ditanggungnya. Ini bukan cuma penderitaan secara fisik, di mana luka dalam tubuhnya itu, di luar tubuhnya bercampur dengan keringat. Belum lagi dia harus menahan sakit ketika dipaku di kayu salib. Tapi juga dia menanggung cemooh, cacian maki dari orang-orang yang ada di sana. Yang mengolok-olok dia, yang menolak dia, dan betul-betul memang akhirnya bisa menyalibkan Yesus. Jadi dia mengucapkan kalimat ini memang dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam titik terendah dalam kehidupan penderitaan yang dia tanggung. Nah, kita melihat bahwa penulis Injil Matius, jadi saya hanya fokus kepada Matius, Bapak Ibu ya. Kita akan telusuri dari Injil Matius. Dikatakan bahwa mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, mengapa baik Matius maupun Markus mereka mencatat sebuah keterangan yang cukup menarik bahwa mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, kegelapan ini tentu bukan seperti kalau sekarang ini kalau mau hujan, maka kita melihat awan tebal menutupi matahari. Tetapi kedua penulis Injil ini mencantumkan keterangan ini untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. Meskipun tidak disebabkan apa penyebabnya sampai kegelapan itu terjadi. Nah, apa yang hendak disampaikan, simbol apa yang hendak diungkapkan oleh kedua penulis ini, yaitu tanda hukuman Allah kepada kita manusia berdosa yang ditanggung oleh Yesus yang tidak berdosa dalam penderitaan yang sungguh luar biasa. Jadi ini merupakan tanda bahwa hukuman Allah kepada manusia berdosa yang harusnya kitalah yang menanggungnya, tetapi Tuhan yang menanggung hukuman itu, menanggung murka Allah atas kita, dan dia betul-betul menjalani sebuah jalan yang gak mudah untuk menanggung hukuman kita itu. Nah, mari kita mundur sejenak dari ayat-ayat sebelumnya dari penulis Injil Matius ini, di mana ada gambaran tentang kita manusia berdosa yang tercermin lewat 3 kelompok orang yang hadir dan juga berbuat keji ketika Yesus disalibkan. Jadi tanda hukuman ini sungguh nyata lewat cerminan 3 kelompok orang yang hadir pada waktu itu, yang memang betul-betul menggambarkan keberdosaan kita sebagai manusia. Kelompok yang pertama adalah orang yang tidak sengaja hadir. Atau orang yang sekedar numpang lewat. Dikatakan di Injil Matius, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih tepat digunakan kata engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jadi ada orang yang nggak sengaja hadir ketika mereka lewat, mereka cukup kaget loh. Bukankah itu Yesus yang pernah berkata kepada kita untuk membangun kembali bait Allah yang dirobohkan dalam 3 hari. Dan mereka lewat di sana harusnya nggak punya urusan ya. Karena memang mereka lewat begitu saja, tapi mereka berhenti sempat-sempatnya mereka itu menghujat Yesus yang sudah disalibkan. Jelas orang-orang ini mengenal Yesus.
Harusnya mereka nggak punya urusan di sana, tapi mereka harusnya cuma lewat, tapi mereka malah berhenti sejenak dan menghujat Yesus, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Nah, memang kedua penulis Injil nggak menjelaskan siapa sih mereka ini. Yang jelas, yang bisa kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang nggak peduli dengan apa yang terjadi pada hari itu. Bukankah mereka itu tidak ikut dari awal, mereka cuma lewat dari tempat itu melihat Yesus disalibkan. Nah, memang kita nggak tahu siapakah mereka ini, tapi kalau dari kalimat yang mereka ucapkan yang dicatat dalam Injil Matius maupun Markus, ada kemungkinan mereka adalah orang-orang Yahudi, yaitu para pedagang yang pernah tanda petik sakit hati karena mereka diusir oleh Yesus di bait Allah karena mereka berdagang. Jadi kemungkinan mereka adalah orang-orang yang pernah ibaratnya itu bukan cuma sakit hati, pernah nggak cocok lah dengan Yesus ketika mereka berdagang di bait Allah. Ini merupakan cerminan kelompok orang pertama yang sekedar lewat, tapi mereka juga menghujat Tuhan. Cerminan kedua adalah kelompok orang kedua yang jelas-jelas sengaja hadir pada waktu itu. Tidak lain mereka adalah para pemimpin agama, baik itu imam-imam, para ahli Taurat. Ya, dikatakan di sana, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Mereka ini orang-orang yang tahu hukum Taurat, tapi mereka dengan jelas menolak Yesus. Dan rencana mereka untuk menyingkirkan, bahkan untuk membunuh Yesus akhirnya pun berhasil. Karena Yesus akhirnya disalibkan. Tapi nggak cukup sampai di sana. Mereka sudah berhasil menghasut banyak orang untuk menyalibkan Yesus. Mereka pun tidak berhenti. Mereka tetap mengejek-ejek Yesus. Kalau kita mengejek orang lain, biasanya itu ucapan ejekan kita itu bukan hanya kasar, tapi juga merusak martabat orang itu. Kita menghina harga diri orang itu. Misalnya ya, maaf kata, dikala kita mengejek wajahnya kok jelek begitu, atau perutnya bundar. Dan kita nggak menghargai harga dirinya. Nah, para pemuka agama dan kawan-kawannya ini adalah kelompok kedua, orang yang sengaja hadir. Yang ketiga adalah orang yang dipaksa hadir. Mereka tidak lain adalah para perampok atau penjahat yang turut disalibkan bersama dengan Yesus. Nah, penulis Injil Markus memberi keterangan bahwa kedua penjahat itu pun mencelah Yesus. Ya, dikatakan bahwa bahkan kedua orang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelah dia juga. Nah, penjahat ini harusnya tahu siapa mereka. Jelas mereka adalah orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat hingga mereka menerima hukuman salib. Nah, mereka harusnya sadar, tapi mereka malah sempat-sempatnya ikut menghina Yesus. Ya, di luar ketika salah seorang akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus, ya, menurut catatan Injil Matius. Untuk menggambarkan hukuman Allah yang nyata atas kita sebagai manusia berdosa yang dicerminkan lewat 3 kelompok orang itu dan ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yang kedua, Bapak Ibu, ucapan ini merupakan jeritan jiwa Yesus karena dia menjalani penderitaan yang sangat dahsyat untuk menyatakan cinta kasih-Nya dan karya penebusan Allah bagi dunia. Ya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, oleh para teolog disebut sebagai ucapan yang paling sulit dimengerti. Bukan karena isi ucapannya, bukan karena kalimat yang diucapkannya, tetapi siapa yang mengucapkannya. Dalam hal ini yang mengucapkannya adalah Yesus, anak Allah, Tuhan sendiri. Kalau saya, Pak Thomas, dan kita semua mengucapkan kalimat ini, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku dikala kita mengenai penderitaan, mungkin sangat wajar dimengerti dan dipahami. Tetapi yang mengucapkan kalimat ini adalah Yesus, Tuhan sendiri. Dia mengatakan,
"Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Memang parafrase Aramik yang pernah diserukan oleh Daud mirip seperti ini. Dalam Mazmur 22, Daud pernah Sepertinya ada gangguan sinyal di tempat Pak Lukman, jadi kita tunggu sebentar supaya Pak Lukman bisa bergabung dengan kita kembali. Cukup lama. Mudah-mudahan bukan lampu mati ya. Kalau listrik mati, wifi-nya nggak jalan juga. Mungkin bisa juga gelangan, Pak. Langsung hilang signalnya. Iya. Nah, ini Belum. Bukan cuma itu dong, ngapain ke semua pendeta? Lagi pergi kan kamu telepon juga. Itu grup. Telepon kalau gitu. Aku gitu. Ya maafkan Bapak Ibu, koneksi saya putus, mencoba masuk nggak bisa tadi. Ya, oke. Tadi sampai poin 2 ya Bapak Ibu ya? Iya. Signal. Ya Bapak Ibu, saya ulangi sekilas ya. Jadi yang kedua, ucapan Yesus ini betul-betul menggambarkan jeritan hati Yesus yang betul-betul mengalami penderitaan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya demi menyatakan cinta kasih Allah kepada kita. Jadi betul-betul itu merupakan ungkapan yang bukan dibuat-buat, tapi ungkapan Yesus yang betul-betul mengalami penderitaan demi kita, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa Yesus menggunakan kata mengapa? Lalu ada kata meninggalkan yang digunakan, yang sungguh-sungguh menggambarkan bahwa betul dia mengalami penderitaan yang sangat-sangat begitu dahsyat, Bapak Ibu. Nah, ketika Tuhan mengatakan kata mengapa, bukan menunjukkan bahwa dia menyesal, tapi memang dia mengalami penderitaan yang begitu dahsyat yang dialami oleh dia. Dan dia tahu itu demi menyatakan cinta kasih Allah, karya penebusan Bapa kepada kita manusia berdosa. Dan kita lihat dari kata meninggalkan. Memang betul Allah meninggalkan Yesus, membiarkan dia sendirian tanpa memberikan pertolongan apapun. Jadi betul-betul Tuhan Yesus ditinggalkan sendirian tanpa diberikan pertolongan apapun. Karena memang itulah jalannya Allah yang diberikan kepada Yesus yang harus ditempuhnya untuk menembus, menyatakan cinta Allah secara tuntas kepada dunia. Nah, kalau kita bercermin dari Yohanes 3 ayat 16, Allah tetap peduli, dia tetap berkenan kepada anaknya, tapi dia mengasihi anaknya yang tunggal. Tapi cara dia menyatakan cintanya kepada kita adalah dengan cara memberikan anaknya yang dikasih itu yang diberkenankan oleh Bapa untuk kita. Dan caranya adalah anak itu harus mengalami jalan penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jalan yang tidak mudah, jalan yang penuh dengan kesengsaraan dan juga jalan yang penuh dengan penderitaan. Nah, mengapa Yesus bisa mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa dan dia menjerit seakan-akan Bapa meninggalkan dia? Bapak Ibu jangan lupa bahwa Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia supaya dia bukan cuma bisa menyelami apa yang kita rasakan, tapi memang itulah cara Allah datang menyapa kita, manusia berdosa. Allah datang menyatakan dan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita mundur sejenak dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani, hampir sama Bapak Ibu. Di taman itu dia berdoa, biarlah cawan ini daripada. Tapi dia tahu bahwa kehendak Bapa yang harus dia lakukan bukan kehendaknya. Sekalipun dia tahu bahwa jalan yang akan dia tempuh tidaklah mudah. Dia dalam. Maka ketika aku mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti memang merupakan jeritan Yesus sebagai seorang manusia yang menempuh jalan penderitaan demi menanggung hukuman dosa kita. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan ungkapan iman. Ungkapan syukur bahwa Kristus akhirnya dia berhasil taat pada kehendak Bapa, sekalipun dia ditinggalkan sendirian tanpa mendapatkan pertolongan apapun, tapi dia tahu dengan cara itulah kasih Allah akan dinyatakan. Dengan cara itulah jalan antara Allah dengan manusia itu kembali diperdamaikan. Jadi dia ditinggalkan sendirian, dibiarkan sendirian untuk memperjumpakan kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Jadi betul dia mengalami penderitaan, betul sekali. Tapi apa yang dia alami bukan cuma sekedar penderitaan biasa, tapi merupakan sebuah penderitaan yang membawa kita ini bisa diperdamaikan dengan Allah. Maka yang ketiga Bapak Ibu, ucapan ini mengungkapkan karya penebusan dan pengorbanan Kristus yang menyatakan cinta kasih-Nya yang juga menjadi penghiburan bagi kita sekarang ini yang membaca dan merenungkan ucapan tersebut. Kalau kita merenungkan sejenak, di balik ucapan Yesus ini kita menemukan janji penghiburan yang luar biasa. Jikalau Yesus pernah mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mungkin Allah Bapa akan berkata, "Anakku, anakku, memang engkau kutinggalkan supaya engkau bisa hadir, menemani dan juga menyertai kehidupan manusia yang berdosa dan yang percaya kepada Kristus." Jadi boleh kita singkat bahwa di balik ucapan tersebut mengandung sebuah janji penghiburan yang luar biasa. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun dia pernah meninggalkan anaknya yang tunggal untuk kita. Karena Allah pernah memberikan dan meninggalkan anaknya untuk menebus dosa kita dengan disalibkan mati di kayu salib. Jadi Allah tidak meninggalkan kita karena dia pernah meninggalkan Kristus anaknya yang tunggal
yang ditinggalkan untuk hadir menyertai hidup kita sampai hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, secara singkat dan sederhana, dari pembahasan tentang ucapan Eli Eli lama sabachthani ini, maka kita percaya bahwa jika Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitalah yang seringkali melangkah menjauh dan meninggalkan Tuhan, maka menurut Bapak Ibu nih, hal apakah yang bisa membuat kita hidup menjauh dan meninggalkan Tuhan? Dan ketika Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu ini sedang hidup menjauh, bahkan melangkah meninggalkan Tuhan, maka apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk kembali berpaling dan mendekat kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, hal apakah yang seringkali bisa membuat kita menjauh dan meninggalkan Tuhan? Dan kalau kita pernah mengalaminya, apa yang kita lakukan supaya dapat kembali berpaling dan mendekat kepada Tuhan? Ketika kita sadar bahwa relasi kita sedang renggang menjauh dari Tuhan dan iman pengharapan kita mulai melangkah menjauh meninggalkan Tuhan. Itu Wisma, dengan sembek sawi. Jadi pimpin ora. Pak Luki, Ya, Bu. kalau saya pribadi sih mungkin karena kesombongan saya sebagai seorang manusia. Jadi seringkali merasa, oh saya bisa melakukannya dengan kemampuan saya sendiri, dengan tangan saya sendiri, dengan usaha saya sendiri. Itu kadang-kadang yang membuat kita seringkali meninggalkan Tuhan karena merasa bisa sendiri gitu. Itu mungkin kalau menurut saya ya Pak. Dan ketika Buti merasa seperti itu, apa yang Buti lakukan supaya dapat kembali berpaling kepada Tuhan atau mendekat kepada Tuhan? Kalau di pengalaman saya sih teguran Tuhan, teguran Tuhan yang membuat saya akhirnya, oh ya saya ini nggak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan gitu. Jadi apa yang saya pikir saya bisa, apa yang saya pikir semua itu bisa saya dapatkan dengan jerih payah saya sendiri, ternyata itu nggak benar gitu. Jadi Tuhan bisa mengambil apapun dalam sekejap saja gitu. Jadi itu yang kadang-kadang membuat Tuhan kayak menegur, hai kamu jangan sombong. Nah, itu yang membuat saya akhirnya, oh iya Tuhan maaf, minta ampun gitu. Itu Pak Luki. Oke, terima kasih Buti. Jadi Iya. betul ya. Jadi kalau kita menempatkan akunya ini di tempat yang utama, maka akan membuat kita itu menjauh dan meninggalkan Tuhan. 3 kelompok orang yang saya bahas tadi, baik orang yang tidak sengaja hadir, yang numpang lewat, yang sengaja hadir maupun nggak sengaja hadir, mereka adalah orang-orang yang menempatkan aku di tempat yang utama. Sehingga mereka mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka menempatkan aku, mereka bukan hanya menjauh dan meninggalkan panggilan Tuhan untuk percaya, tapi mereka betul-betul melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang mereka mengolok-olok, mencela Yesus seperti itu. Nah, kita bersyukurlah bahwa kalau kita ditegur oleh Tuhan dan kita mau mendengarkan tegurannya, dan akhirnya kita kembali bisa mendekat berpaling kepada Tuhan. Ya, kalau digambarkan itu Buti seperti pengalaman hidup bangsa Israel lah ya. Ketika mereka ngeyel menempatkan aku, mereka meninggalkan Tuhan, bikin berhala, menyembah berhala. Lalu mereka ditegur Tuhan, mereka dengar teguran Tuhan, kembali mendekat dan berpaling kepada Tuhan. Ya, cerminan itu juga merupakan cerminan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam pergumulan kita. Ada lagi Bapak Ibu yang mau membagikan ceritanya selain Bu Uti? Kira-kira hal apakah yang Bapak Ibu bisa membuat Bapak Ibu menjauh atau meninggalkan Tuhan? Dan ketika Bapak Ibu menjauh dan meninggalkan Tuhan, apakah yang Bapak Ibu lakukan hingga dapat kembali berpaling dan mendekat kepada Tuhan?
Ada lagi Bapak Ibu yang mau membagikan pengalamannya? Jadi Bapak Ibu, yang bisa kita renungkan dari ucapan keempat Yesus di kayu salib ini adalah bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, sekalipun dia pernah ditinggalkan demi kita. Maka jangan pernah berhenti untuk datang mencari Tuhan dan menemukan pertolongannya di dalam keadaan apapun. Karena memang, dan khususnya dalam keadaan terpuruk, kita bisa merasa Tuhan meninggalkan kita. Maka dalam keadaan terpuruk itu pun, janganlah berhenti tetap mencari Tuhan. Kalau bahasanya kita bisa menangis, kita bisa protes, kita bisa kecewa kepada Tuhan ketika kita menghadapi keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga ingin kita tetap beriman kepadanya, tetap mengasihinya, dan tetap datang mencarinya. Jadi memang sangat wajar ya, seperti Yesus yang menggambarkan kemanusiaan kita, bahwa dalam titik terendah dalam kehidupan kita pun, kita mungkin bisa berseru bahkan menjerit, mengapa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi bersyukurlah bahwa lewat ucapan itu kita belajar bahwa kita nggak pernah lagi sendirian, sekalipun terkadang kita bisa merasa sendiri. Ya, orang yang merasa sendiri belum tentu dia sendirian. Karena ada Tuhan yang bersama kita dan menguatkan kita di dalam keadaan apapun. Dan yang kedua Bapak Ibu, dari ucapan tersebut kita belajar bahwa Yesus tahu dan dia peduli, bahkan dia mengerti segala hal yang kita rasakan, yang menimpa, yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia tahu betul bagaimana cara untuk menolong kita, karena seberat apapun penderitaan yang kita alami, Yesus sudah pernah mengalaminya. Karena dia pernah mengalami penderitaan kita sampai tuntas. Ada orang mengatakan bahwa apapun penderitaan yang kita alami, tidaklah pernah sebanding dengan penderitaan yang pernah dialami oleh Kristus. Mengapa Tuhan menyelami penderitaan kita sampai tuntas? Bukan hanya supaya dia bisa bersimpati sama kita, bukan hanya dia bisa berempati kepada kita, tapi memang supaya dia bisa menyelamatkan kita, menebus hidup kita, juga menolong dan menyertai kehidupan kita, melewati masa sekelam apapun dan sesulit apapun. Jadi Bapak Ibu, kira-kira itulah yang bisa kita renungkan dan bahas dari ucapan keempat Yesus di kayu salib, yaitu Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan ini sungguh menggambarkan, memberitahukan kepada kita betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Sehingga dia rela ditinggalkan demi menyatakan cinta Bapa kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dia ditinggalkan supaya hari ini dan sampai selamanya kita nggak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tapi selalu Allah hadir bersama dengan kita. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai komitmen kita, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Tadi sempat terputus, kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Silakan juga kepada para pendeta, baik Pak Mungki, Pak Agus, yang mau menambahkan, melengkapi uraian sederhana saya, silakan. Silakan di-unmute Bapak Ibu mic-nya jika ada yang mau bertanya atau menanggapi, atau para pendeta mau menambahkan, silakan. Bu Ti mau menyampaikan sesuatu, di-unmute dulu Bu mic-nya. Enggak, Pak, maaf. Oh, iya. Soalnya yang kelihatan di sini cuma 4 di tempat saya.
Ya, Bapak Ibu sambil menunggu, saya bahas dulu komitmen yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita belajar untuk selalu mengingat Tuhan dan juga taat mengikut Tuhan dengan melekatkan diri pada Tuhan, bukan pada dosa maupun kenikmatan dunia. Itu komitmen yang pertama. Yang kedua adalah mari bersama-sama kita belajar setia berjuang untuk semakin hidup mengasihi Tuhan dengan menjaga hidup kita, memelihara relasi hidup kita, atau hidup bergaul dengan Tuhan. Dan komitmen yang ketiga adalah mari kita mendaki semakin serupa dengan Kristus, semakin dekat dengan Tuhan, dengan cara menanggalkan dosa kita dan terus-menerus memperbaharui hidup kita. Maka Bapak Ibu ingatlah ketiga komitmen yang bisa kita ambil ini bukan hanya berhenti di momen prapaskah, tapi di sepanjang hidup kita sebagai orang Kristen, kita harus terus berproses, bertumbuh, dan semakin mendaki. Bukan hanya makin dekat dengan Tuhan, melakukan apa yang benar, tapi juga kita semakin mendaki untuk setia hidup mengasihinya. Termasuk dikala kita harus menghadapi keadaan sesulit apapun. Seperti Kristus, yang dia tahu Bapa mengasihinya, dan dia juga mengasihi Bapa, dan bersama Roh Kudus mereka mengasihi kita manusia berdosa. Maka demi cinta kasihnya itu, Kristus rela taat, menderita, mengalami penderitaan yang luar biasa sampai disalibkan mati di kayu salib untuk menyatakan cinta Bapa kepada kita. Maka Bapak Ibu, meskipun kita mungkin berada di sebuah titik terendah dalam kehidupan kita, mari kita belajar tetap ingat Tuhan, tetap cinta Tuhan, sekalipun tidak mudah pada waktu itu. Tapi percayalah bahwa kita nggak pernah sendirian, ada Tuhan yang hadir menyertai kita dan juga memampukan kita untuk mengasihinya dalam keadaan apapun, Bapak Ibu. Ya, itu yang dari saya yang bisa saya sampaikan secara singkat dan sederhana kepada Bapak Ibu dalam pendaki malam hari ini dari ucapan Yesus di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu semua dan menguatkan kita semua dalam keadaan apapun hidup yang kita jalani. Silakan Bapak Ibu kalau ada kembali yang mau bertanya, menanggapi, dan juga dari para pendeta yang ingin melengkapi atau dari Bapak Ibu yang lain juga bisa melengkapi. Karena memang kita belajar bersama pada malam hari ini. Ya, jika Bapak Ibu mungkin ingat setelah pendaki selesai bisa WA saya. Kalau gitu saya kembalikan kepada Saudara Novel. Iya Pak, terima kasih. Ada pengumuman tidak Pak? Dari saya. Ya. Biasanya beri pengumuman Saudara Dinar ya. Ya kalau dari saya cuma mengingatkan besok malam kita berdoa bersama jam 9 malam. Jangan lupa Bapak Ibu. Pokok-pokok doanya akan di-sharingkan. Luangkan waktu untuk kita berdoa bersama keluarga kita untuk pokok-pokok doa yang dibagikan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari Bu Rosi, Ketua Panitia Paskah menyampaikan sesuatu Bu yang penting mengenai Paskah. Karena Bu Erni lagi cuti. Ya, ya dari Panitia Paskah berharap kita semua ikut di dalam misi 40 hari kebaikan yang hari ini sudah memasuki hari ke-19. Oh iya Bu, terima kasih. Ya Bapak Ibu jangan lupa tetaplah tekun ikut gerakan berbuat kebaikan. Kita belajar untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Salah satu caranya seperti itu. Oh iya, saya meminta Bapak Hendrik Rotinsulu untuk memimpin doa penutup ya. Sesudah doa baru foto ya?
Iya, Pak. Ya. Ini Bapak sudah Heru. selesai ini. Sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah. Biasanya jam 9. Oh ya udah. Enggak juga, Pak. Antara jam 8 sampai setengah 9 biasanya, Pak. Oh. Ya kalau sudah selesai kita sama-sama tutup dalam doa acara pendaki malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, puji dan syukur pada malam hari ini. Kami sangat berterima kasih karena anak-anak-Mu boleh berkumpul lewat Zoom dalam acara pendaki malam hari ini yang sudah dipimpin oleh Pendeta Lukman Halim. Suatu kesaksian nyata dari Tuhan untuk kami anak-anak-Mu agar supaya dalam menjalani hidup ini hari-hari ke depan kami tetap setia, kami tetap sabar dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat pada malam hari ini boleh menjadi pegangan hidup kami untuk melangkah, untuk berjalan, untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami, cucu kami, saudara kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan tetap memelihara kami, memberkati kami segala usaha, pekerjaan, dan pendidikan, dan menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami tutup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Mari videonya dinyala-nyalain. Demikian pendaki malam hari ini. Terima kasih untuk segenap anggota jemaat serta simpatisan yang telah mengikuti pendaki kali ini. Jangan lupa untuk ikuti channel YouTube GKI Sanggra dan klik tombol loncengnya supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari bisa mendapatkan info terupdate dari pelayanan online GKI Sanggra. Tetap ingat selalu protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.